Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat jumpa lagi lewat Ekaristi pagi ini. Hari ini tanggal 30 April 2020. Marilah kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita, dan mengundang Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita pagi ini. Intensi khusus yang perlu didoakan pada misa ini, selain intensi kita masing-masing, sama berdoa untuk mereka merayakan ulang tahun hari ini, Mama Katarina Nina, mama saya yang berumur 90 tahun hari ini, dan juga Ibu Reti. Mohon berkat atas Bapak Petrus Irianto, dan mohon berkat berlimpah atas keluarga yang selalu membantu saya sampai saat ini, dan juga membantu mama saya yang sakit. Mohon kesuksesan bagi mereka yang mengadakan bisnis, secara khusus untuk Ibu Liliana sekeluarga, Ibu Lisa sekeluarga, Ibu Heni sekeluarga, Ibu Joyce sekeluarga, Ibu Siska, Pak Har, Pak Raja, Pak Teguh, Pak Hidayat, Ibu Mimi, Ibu Maria Stuti, Bapak Heri, Ibu Dian, Ibu Maria Dewi sekeluarga, Ibu Nani Gani sekeluarga. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit. Saya tetap mendoakan Mama Katarina Nina, Pak Lukman, Ibu Gunarsi, Ibu Sri Wikani, dan juga berdoa untuk mereka yang sudah mendahului kita yang meninggal dunia. Saya ingat adik sepupu saya, Robertus Jayasmin. Semoga Tuhan memberi dia istirahat yang kekal dan hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, istri dan 2 anaknya, serta mamanya, Tante Gina, dan adik kakaknya di Ruteng. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhanku yang saudara-saudariku yang terkasih, betapa sering kita mengalami kebaikan Tuhan, tapi betapa sering juga kita jatuh dalam dosa. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini dan menerima tubuh dan darahnya, baik secara jasmani maupun secara rohani, marilah kita memohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami mengikuti jejak-Mu dan selamat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara-saudari, Allah telah menunjuk kita menjadi bangsa yang terpilih, yaitu umat Allah sendiri. Dari dahulu kita bukan umat Allah, tetapi sekarang kita adalah umat Allah. Dahulu tidak dikasihani oleh Allah, tetapi sekarang kita menikmati belas kasihan-Nya. Maka semoga Allah yang Maha Baik itu mengasihani kita, serta membersihkan kita dari segala kesalahan dan dosa, supaya kita dapat melaksanakan perayaan ini dengan hati yang suci. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, belum pernah ada orang yang melihat Engkau, namun pada kami telah Kau tunjukkan cinta kasih-Mu kepada manusia yang terungkap dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon, ajarilah kami melaksanakan sabda-Nya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40.
Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengarkan Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apa halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus adalah benar. Bahwa yang selalu berinisiatif untuk menarik kita kembali kepada Tuhan adalah Tuhan sendiri. Itu berarti Tuhan sangat-sangat mencintai kita. Kita bayangkan dari awal, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Karena kesombongan mereka jatuh. Tapi sesudah itu, ya Tuhan tetap mencintai mereka. Dan kepada keturunannya sudah dijanjikan bahwa ia akan mengutus putranya untuk menebus kita. Dan memang demikian, Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini untuk menebus kita semua. Dan siapa yang percaya memperoleh kehidupan kekal. Yesus datang dan dia mengajar manusia tentang Tuhan agar mereka boleh memperoleh keselamatan. Dan bukan hanya mengajar tentang Tuhan, tetapi juga dia memberi dirinya, memberi tubuhnya, memberi darahnya untuk menjadi makanan dan minuman rohani kita, agar kita boleh memperoleh kekuatan, mampu berjalan menuju tempat terakhir, tempat Tuhan tinggal, yaitu surga. Bacaan pertama tadi sangat menarik. Seorang pulang dari ziarah di Yerusalem. Dia membaca kitab suci. Tetapi kemampuannya untuk mengerti kitab suci sangat terbatas. Dia bingung tentang kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Dia bingung. Tetapi kemudian Tuhan menggerakkan Filipus, menyuruh Filipus untuk mendekati orang itu. Tuhan kembali berinisiatif agar orang lain bisa mengerti. Filipus ke sana menjelaskan. Dia tanya, mengertikah Tuhan? Dia bilang, bagaimana saya bisa mengerti? Jadi walaupun manusia punya kemampuan intelektual, tetapi kemampuannya tetap sangat terbatas. Tetapi di saat kita membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita, Tuhan memberi inspirasi kepada kita.
Sesudah itu kita memperoleh penjelasan yang sangat bagus. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang selalu berinisiatif dan Tuhan yang selalu setia pada janjinya. Dan janji Tuhan adalah, aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Aku akan memberi kalian roh kebenaran. Nah, roh kebenaran itu yang selalu membantu kita. Nah, itu semua inisiatif Tuhan. Dari kata Yesus hari ini selalu menjadi satu kenyataan bagi kita. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita berdoa semoga kita selalu memberi diri kepada Tuhan. Jangan selalu mengandalkan kemampuan kita, tapi biarkanlah Tuhan sendiri yang berinisiatif agar kita boleh memperoleh kelebihan tambahan ilmu pengetahuan. Karena bersama Tuhan segalanya baik. Mari kita mempersembahkan diri kita, intensi kita bersama kurban Kristus sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, tunjukkanlah kepada kami kebaikan-Mu dalam roti anggur ini. Semoga kami dapat meyakini penyelenggaraanmu terhadap kami dengan perantaran Yesus, rezeki hidup kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru, putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman, dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga.
Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat, dan bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini, secara khusus mama saya, Katerina Nina, dan juga teman-teman lain yang merayakan ulang tahun di mana saja mereka berada. Dan berkatilah mereka yang selalu membantu sesama yang sangat membutuhkan, secara khusus teman-teman saya yang selama ini membantu saya dan juga keluarga saya selama mama sakit sampai saat ini. Dan berkatilah teman-teman saya mengadakan bisnis setiap hari ya Tuhan. Semoga bisnis mereka berjalan dengan baik dan mereka selalu tahu memuji dan memuliakan Engkau dan melayani sesama lewat bisnis mereka. Dan jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan. Berilah mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dunia, secara khusus ingat
adik saya Robertus Jayasmin. Meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Mari kita memberikan salam damai kepada teman-teman kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kusambut melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebelum saya menyambut tubuh Kristus dan meminum darahnya, saya mengundang kita sekalian yang hadir, yang mengikuti misa ini secara rohani, untuk berdoa bersama saya. Semoga berkat doa ini Tuhan sungguh hadir secara rohani di dalam diri saudara sekalian. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus
Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian abadi, bagaimana kami dapat menghadap Engkau bila tidak Kau tunjukkan jalannya? Maka kami mohon, semoga kami dapat melihat Dia yang menjadi jalan kebenaran dan kedamaian kami, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu yang kami dengar hari ini, bahwa Engkau yang selalu mengambil inisiatif untuk memanggil kami, untuk mendekatkan diri kami kepadamu. Tuhan, semoga kami selalu dekat padamu dan selalu merangkul Engkau sampai pada saat kami kembali berada bersamamu. Dan terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menjadi makanan rohani kami. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini, khusus mama saya dan juga teman-teman yang merayakan ulang tahun. Berilah mereka kesehatan jiwa raga, dan jamalah mereka yang sakit ya Tuhan. Semoga Engkau memberi mereka kekuatan, kesabaran, dan kalau boleh kesembuhan. Dan berkatilah mereka yang mengadakan bisnis hari ini ya Tuhan. Secara khusus teman-teman saya yang saya ingat dalam misa ini, dan juga yang selalu membantu saya, membantu keluarga saya, secara khusus di saat mama saya sakit sampai saat ini. Ganjarilah mereka dengan segala berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang meninggal dunia. Secara khusus saya ingat adik saya, Robertus Jasmine. Dan berilah kekuatan hiburan bagi tante dan adik-adik saya di Ruteng. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Semua saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, pada misa ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.